Jadi bagi saya sih bisnis HD ini, keyakinan saya, bisnis HD ini adalah sesuatu berkah ya. Kalau saya bilang HD itu singkatannya hadiah dari ilahi ya kepada saya, untuk saya bisa menjadi pribadi yang lebih sehat, lebih sukses, lebih soleh, lebih sejahtera, lebih sayang sama sesamanya, dan lebih disayang sama sesamanya, sehingga kita bisa menjadi sebuah menciptakan sebuah kondisi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi bilangnya apa? Ya teruslah memberikan, menebarkan kebaikan ya di HD. Orang mau nggak mau itu bukan urusan saya. Yang penting saya sampaikan, kan seperti itu. Oke, mungkin demikian Mas Pandu dari sisi keyakinan tentang bisnis HD ini. Mungkin bagi Anda yang masih ragu, itu hak Anda untuk ragu, ya. Tapi merupakan hak Anda juga untuk sukses, ya. Jadi Anda punya dua hak di HD ini. Hak untuk ragu, silahkan. Tapi milikilah kewajiban untuk menyelidiki. Jangan cuma ragu toh. Dan cara yang paling ampuh untuk menyelidiki adalah lakukan tindakan. Join di HD ini. Selidiki langsung di dalam. Toh ruginya apa? Modalnya kan sangat kecil, guys. Kecil sekali. Kan nggak ada ruginya Anda bergabung di sini. Ikuti trainingnya, ikuti pelatihannya, gali informasinya. Itu hak yang pertama. Hak untuk ragu, tapi berkewajibanlah untuk menyelidiki. Dengan cara apa? Join dan langsung coba gali informasinya. Hak Anda yang kedua adalah hak Anda untuk berhasil di HD. Karena setiap orang yang sudah berhasil di HD itu memiliki hak yang sama untuk sukses di HD. Persoalannya, hak Anda itu Anda dapatkan kalau Anda sudah memantaskan diri Anda. Dengan apa? Meningkatkan kualitas diri Anda, mengembangkan skill Anda, memiliki apa yang harus Anda miliki, melakukan apa yang harus Anda lakukan, terus konsultasi, baca bukunya, pokoknya apa? Growing your mindset, ya. Kemudian growing your self improvement, seperti itu. Kenapa? Karena ya ini bisnis, selalu dia itu sangat dinamis ya, dinamis sekali, ya. Bahkan kesulitannya juga akan mendewasakan kita. Oke, nah disitulah letaknya harus keyakinan itu. Kalau kesulitan datang, kalau keyakinannya itu cetek, pendek, nggak dalam, nggak besar, ya dia akan mudah berhenti. Tapi kalau keyakinannya gede, besar, kalau dapat kesulitan, dia bukan berhenti, dia mikir. Dia diam, duduk, dan berhenti, dia mikir. Ini kenapa ya seperti ini? Oh, apa yang mesti saya lakukannya? Oh, kalau nggak dapat solusinya, telepon upline, konsultasi. Karena berpikir, dua orang yang berpikir akan jauh lebih baik dibandingkan cuma satu orang. Karena kalau Anda satu orang cuma berpikir, takutnya Anda cakap-cakap sendiri, gila pula ya kan? Tapi kalau berdua kan bisa tukar pikiran gitu ya. Nggak stres, di bisnis ini no stress ya. Stresnya itu kalau ya stresnya itu stres yang positif. Contohnya apa? Upline kuning mau diamond. Gimana ya bantu dia ya? Oh, itu kan stres yang enak ya, bantu orang diamond. Kenapa? Kalau dia diamond, dia sukses, dia sejahtera, dia bahagia, anak-anaknya senang, dia bisa liburan sama suaminya, mereka saling menyayangi, makin mencintai, makin harmonis rumah tangganya. Aduh guys, kalau kita bantu orang lain, percayalah Tuhan pasti akan melindungi dan membantu kita juga. Dan kemudian guys, yang kalau misalnya di bisnis ini tuh kita punya jalur sponsorisasi. Anda itu punya mentor. Mentor itu siapa? Mentor itu adalah orang-orang yang sudah memiliki pengalaman, ya, yang sudah memiliki melewati proses dan berhasil di bisnis ini. Sehingga apa? Mereka akan bisa memberikan konsultasi dan solusi atas setiap persoalan bisnis Anda. Bukan karena dia terlampau pintar, bukan. Tapi karena dia sudah melewati apa yang sedang Anda di saat ini. Sehingga, tinggal tanya sama mereka saja. Mentor-mentor Anda itu orang-orang yang pasti memiliki kompetensi untuk membantu Anda di bisnis ini. Jadi, kalau Anda ada kesulitan,
jangan ragu. WA, telepon, ya. Pun kalau telepon mentor itu bukan hanya ngobrol. Karena terkadang dengan mentor itu apa ya? Sering-seringlah berkomunikasi. Bangun hubungan dengan mentor Anda. Supaya apa? Supaya mentor Anda itu ingat sama Anda gitu loh. Jangan Anda cuma telepon mentor waktu Anda butuh. Nanti mentor Anda ingatnya cuma waktu seperti itu aja. Tapi kalau Anda membangun komunikasi, nah dari komunikasi itu sering sekali mentor itu akan ngasih trik-triknya, tip-tipnya. Itu akan keluar pada waktu itu. Jadi sering aja berkomunikasi, santai, cerita, apakah WA-an ya, seperti itu ya. Konsultasi itu bukan pada waktu Anda sedang kesulitan saja, tapi waktu Anda mengalami banyak progresif yang positif, semakin berkembang bisnis Anda, banyak meng-closing orang, justru di saat itu Anda harus melakukan konsultasi. Jangan konsultasi waktu nggak closing. Gitu closing, gitu dia ikut JOS, gitu dia ikut acara-acara menggebu-gebu, gitu dia menang program bisa. Konsultasilah. What next? Itu dia itu. Yang kedua, yang berikutnya adalah komunitas. Nah, guys, komunitas itu akan sangat berpengaruh sekali untuk mendukung Anda berhasil di bisnis ini. Ya. Kenapa? Karena ada ujar-ujar, ada peribahasa. Kalau kamu bergaul sama bandit, Anda jadi bandit. Kumpul sama ustadz, ulama, Anda akan jadi ulama. Kalau Anda berkumpul sama pengusaha, Anda akan jadi pengusaha. Nah, syukur alhamdulillahnya, kita tuh punya komunitas yang namanya komunitas Breakthrough Generation. Di mana komunitas ini didirikan, dibentuk, yang tujuannya itu adalah untuk membantu Anda untuk bisa menjadi pribadi yang lebih unggul, yang lebih bagus, untuk bisa memberikan Anda terobosan-terobosan, untuk Anda bisa berhasil di bisnis ini. Bukan cuma berhasil secara bisnis, tapi juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang menjadi pribadi yang lebih rendah hati, menjadi pemimpin yang bisa mengayomi, bukan tahunya cuma perintah, tapi bagaimana kita bisa mendalami isi hati rekan kerja kita. Supaya apa? Supaya bukan cuma hanya sekedar keuntungan yang kita dapatkan, tapi nilai-nilai lain. Nilai apa? Kekeluargaan, rasa saling percaya diri, rasa saling menghargai, rasa di mana kita tahu kita tidak sendiri, ya kan? Karena yang berat itu apa? Kalau kita merasa sendirian, guys. Tapi kalau kita menghadapi sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit mungkin bagi Anda rasakan, tapi kalau Anda tahu Anda punya teman, I'm not alone, ya, maka kita pasti akan lebih apa ya? Lebih relax, ya. Karena kita tahu ada teman saya kok yang siap untuk nantinya bisa menghibur, yang memberikan solusi. Nah, komunitas kita ini seperti itu. Nah, makanya banyak dibuat kegiatan-kegiatan. Ada live Instagram, ya, ada Zoom, training Zoom, ada masalah technical meeting, ada masalah yang general meeting, ada yang masalah motivasi, ada teknis. Bahkan bukan cuma itu, undian lagi. Jadi maksudnya apa? Loh, di sini fun, oke? Bukan cuma materi. Suntuk juga kan kalau materi terus, tapi ada undiannya, ada motivasinya, ada happy-happynya. Jadi hidup itu lebih berwarna gitu loh, oke? Jadi yakinlah sama komunitas ini. Komunitas ini dibentuk bukan mau mengambil keuntungan dari Anda, no. Bahkan rata-rata komunitas ini itu nyumbang. Bahasanya apa? Yang Anda bayar itu tidak setimpal dengan yang Anda dapatkan. Jadi ada nilai subsidi di dalamnya, ada nilai membantu di dalamnya. Bukan mau cari untung, bukan.
tapi komunitas ini untuk memberikan sebuah hal kepada Anda, supaya Anda itu nantinya juga akan menjadi pribadi yang lebih baik nanti. Oke guys, mungkin itu Mas Pandu. Oke. Keren banget ya. Di sini teman-teman sedikit tertampar nggak dengan kata-kata Pak Ade yang di awal tadi? Yang bahas kalau misalkan yang sukses itu yang harus bangun pagi, yang nggak bangun siang. Kalian masih bangun siang apa enggak? Yang tidurnya ya lama-lama, kalian tidurnya udah berapa jam sehari? Oke. Action atau enggak? Atau cuma mikir? Nah itu saya sendiri merasa tertampar ya sebagai mahasiswa yang kaum rebahan. Ya, buat kaum rebahan nih. Harap ditonton nih sampai akhir gitu ya, motivasi dari Pak Ade tadi. Nah, teman-teman sama di sini dulu podcast kita. Di sini akan ada closing statement dari Pak Ade untuk memotivasi nih kita kaum rebahan supaya lebih yakin untuk menjalankan suatu usaha. Lebih bagus lagi kalau misalkan kita yakin untuk ikut nih sama bisnisnya Pak Ade, kayaknya menjanjikan gitu ya. Oke, mungkin bisa diberikan motivasi buat kita, Pak Ade, silakan. Ya, pesan saya cuma satu, jangan kebanyakan mikir. Oke, memang pikir itu pelita hati, tapi kalau kebanyakan mikir itu jadi gelap gulita nanti, kan seperti itu ya. Jadi banyak aja melakukan tindakan lah ya. Kenapa? Karena saya orangnya suka baca autobiografi ya. Banyak sekali orang-orang yang dulunya masa kecilnya miskin, papa ya, dari kondisi yang mungkin terhina, tapi satu hal, mereka orang yang tidak pasrah dengan keadaan. Mereka melakukan sesuatu untuk mereka bisa keluar dari kondisi mereka ya, dan hari ini mereka jadi orang-orang yang berhasil guys. Jadi pesan saya satu, bagi Anda yang hari ini merasa miskin, yang merasa tidak punya modal, ayo, banyak sekali bukti orang-orang yang miskin, papa, hina, menderita, tapi bisa berhasil dalam hidupnya ya. Dan HD itu memberikan sebuah kesempatan kepada Anda untuk bisa berhasil di bisnis ini. Karena untuk berhasil di HD itu bukan karena berapa banyak uang Anda, tapi seberapa banyak Anda mampu mengoptimalkan berkah Tuhan yang sudah diberikan kepada Anda. Dan yang kedua, kepada yang sudah merasa banyak duit, ya, yang sudah merasa kaya, atau yang merasa anak orang kaya, ya, hati-hati, hati-hati. Bagi anak orang kaya, yang kaya itu bapak Anda, bukan Anda. Belajarlah untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri. Buktikan bahwasanya Anda juga orang yang mampu untuk menjadi berhasil dalam hidupnya. Karena dalam hidup saya ini, rekan-rekan, kebetulan saya sekolah di sekolah yang cukup ternama di Kota Medan. Anak-anak orang kaya, saya bilang gitu. Saya dulunya SMA di situ. Setelah 20 tahun saya tinggalkan anak di kuliah juga, ya, di kuliah juga, ya. Banyak anak-anak orang kaya di situ. Setelah 20 tahun saya tinggalkan dunia sekolah dan perkuliahan saya hari ini. Saya melihat yang dahulunya tidak punya latar belakang orang tua yang gemerlap, hari ini rata-rata berhasil loh. Tapi yang punya latar belakang yang bagus-bagus itu, hari ini malah banyak yang sudah terkapar. Maksudnya apa? Orang tuanya pensiun, atau kemudian orang tuanya meninggal, bagi-bagi warisan. Banyak guys, bagi warisannya itu bukan jutaan, bukan ratusan juta, miliar. Saya tahu betul. Hari ini cuma punya sepeda motor. Jadi maksudnya, ayo, mumpung Anda itu punya modal dan didukung sama orang tua yang mampu, buktikan bahwasanya mereka nggak salah mendukung Anda. Buktikan bahwasanya Anda juga bisa sangat sukses di bisnis ini, ya, sangat sukses di bisnis ini. Jadi manfaatkan segala hal yang Anda miliki saat ini, ya. Dan kemudian di bisnis ini memberikan kesempatan yang sama, ya. Mau Anda siapapun, mau agama apapun,
suku apapun, profesi apapun, latar belakang pendidikan apapun, mau ganteng kek, mau tampan kek, mau jelek kek, mau manis kek, mau hitam kek, putih kek, kuning kek, mau terserah gitu ya. Semua menawarkan kesempatan yang sama. Bedanya apa? Tergantung orangnya. Ya, dan disitulah Anda harus punya keyakinan. Keyakinan Anda harus semakin besar pada waktu Anda menghadapi kesulitan. Miliki keyakinan yang hakiki tentang bisnis ini. Dengan mencari bukti. Kalau buktinya sudah ada, pertanyaannya, kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Kalau dia jadi diamond, kenapa saya nggak diamond? Kalau dia jadi eksekutif diamond, kenapa saya nggak eksekutif diamond? Kalau dia bisa punya bonus 100 juta, kenapa saya tidak mampu punya bonus 100 juta? Itu semuanya berawal dari pikiran, dari keyakinan Anda. Oke guys, saya adalah orang yang pertama yang yakin bahwasanya Anda bisa berhasil di bisnis ini. Kalau saya aja yakin, kenapa Anda tidak yakin sama diri Anda? Sukses buat Anda. Selamat berjuang, Royal Crown. Oke, itu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah banyak mikir, tapi langsung action. Kemudian berdiri di kaki sendiri, jangan sampai bergantung sama warisan orang tua ya teman-teman. Nah kemudian dari Pak Ade tadi kita ngambil hikmah nih untuk podcast hari ini. Di sini boleh aja kalau misalkan orang tua kalian kaya gitu. Tapi jangan sampai terlalu bergantung, kan harus berdiri di kaki sendiri, harus berjuang dari nol sehingga teman-teman bisa sukses dengan cara teman-teman sendiri. Oke, terima kasih kepada Pak Ade Indra. Nah, teman-teman jangan lupa follow Instagram kita di @breakthroughleader dan juga subscribe channel YouTube kita di @breakthroughgeneration. Oke, jangan lupa subscribe dan nantikan episode podcast berikutnya. Podcast, kamu pasti bisa. Yes.